Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Sir Henry. Kali ini saya akan membahas materi untuk anak-anak kelas 8, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, materi ini juga sudah pernah dipelajari oleh anak-anak di kelas 6 ya, melalui materi pengolahan data. Jadi anak-anak SD kelas 6 pun bisa menggunakan materi ini untuk belajar. Oke. Kali ini saya akan jelaskan tentang konsep dasar dari koordinat kartesius ya. Jadi kita akan mulai ya. Matematika kelas 8 koordinat kartesius. Nah, kita akan belajar dulu siapa sih yang menciptakan sistem kartesius atau koordinat kartesius, karena ini salah satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk manusia saat ini ya. Karena koordinat kartesius itu kita belajar menentukan posisi suatu benda atau objek di dalam suatu bidang kartesius, dan ini sangat berguna sekali untuk membuat peta salah satunya ya. Jadi kalau kamu belajar IPS, di IPS itu kalau kamu melihat peta, kan dia ada garis-garisnya ya. Ada garis buzur atau meridian sama garis lintang. Nah, kita bisa menentukan lokasi suatu tempat berdasarkan letak buzur dan letak lintangnya ya. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan dari materi koordinat kartesius. Nah, penemu sistem koordinat itu namanya René Descartes. Dia ini ilmuwan atau ahli ilmu pengetahuan dari negara Prancis. Nah, pada zaman dia ya, pada zaman abad pertengahan itu kebanyakan istilah-istilah ilmu pengetahuan itu menggunakan bahasa Latin, sehingga René Descartes ini lebih dikenal dengan nama Renatus Cartesius dalam bahasa Latin. Nah, makanya kenapa materi yang dia ciptakan, sistem yang diciptakan disebut koordinat Cartesius, diambil dari nama penemunya sendiri ya, yaitu Renatus Cartesius. Nah, apa sih koordinat Cartesius itu? Salah satu pemanfaatan koordinat kartesius adalah kita bisa menentukan posisi suatu titik pada bidang kartesius. Nah, apa itu bidang kartesius? Bidang, namanya bidang itu berarti area ya. Nah, bidang kartesius adalah suatu bidang atau area. Nah, ini ya contohnya, yang terbentuk dari dua buah garis yang saling tegak lurus. Jadi ada satu garis tegak atau garis vertikal dan ada satu garis mendatar atau horizontal yang saling tegak lurus di bagian tengah sini, di titik pusatnya ya. Nah, selanjutnya garis yang horizontal itu akan disebut sebagai sumbu X ya. Garis yang horizontal ini selanjutnya disebut sebagai sumbu X, dan bilangan yang ada pada sumbu X ini nanti disebut absis. Kalau garis vertikal itu disebut sumbu Y. Nah, ini disebut sumbu Y ya. Dan nanti bilangan yang terletak pada sumbu Y ini disebut ordinat ya. Nah, gabungan antara absis dan ordinat itu nanti yang membentuk koordinat. Nah, itulah yang menentukan posisi suatu titik. Nah, saya akan beri penjelasan lebih lengkap lagi tentang bidang kartesius. Jadi, nah, karena kedua garis ini saling berpotongan di tengah-tengah ya, sehingga membuat sumbu X ini yang tadinya garisnya satu terbelah dua oleh sumbu X. Jadi nanti ada yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Terbelah dua oleh sumbu Y. Jadi nanti ada daerah sumbu X yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Ada juga daerah sumbu X yang berada di sebelah kiri sumbu Y. Yang ini namanya kanan, ini kiri ya. Nah, begitupun dengan sumbu Y. Sumbu Y kan tadinya cuma satu garis tegak, tetapi ketika dipotong oleh sumbu X, sumbu Y-nya menjadi dua bagian. Satu ada di atas sumbu X, satunya lagi ada di bawah sumbu X. Nah, nanti yang di atas kita sebut sebagai sumbu Y positif. Kalau yang di bawah kita sebut sebagai sumbu Y negatif. Yang di sebelah kanan sumbu Y disebut sumbu X positif. Yang di sebelah kiri sumbu Y disebut sumbu X negatif. Maksudnya positif negatif itu seperti ini.
Jadi titik pusat koordinatnya itu nanti adalah titik 0,0, titik nolnya ya. Jadi angka pada bidang kartesius berasal dari tengah. Jadi kamu kalau memberi angka pada garis-garis ini bukan dari depan sini ya, tapi dari tengah ini baru kamu melebar ke kiri kanan, ke atas bawah ya. Dan usahakan setiap titik itu skalanya sama ya, jangan sesuka hati. Jangan ada yang dekat nanti jauh, dekat lagi. Jadi harus sama. Ya, kalau misalnya 1 cm, setiap 1 cm kamu kasih titik gitu ya. Nah, ini saya kira-kira aja ya. Nah, misalnya saya kasih titiknya berjarak segini-segini. Nah, karena ini gambarnya agak kecil ya. Nah, jadi kita usahakan jarak antara setiap titik itu sama. Oke, baru nanti dari angka 0, habis 0 itu kan 1 ya. Nah, jadi di sini angka satunya. Nah, setelah 1, 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4, setelah 4, 5, dan seterusnya. Ini masih bisa kita lanjutkan lagi. Nah, begitu juga dengan ke atas. Selalu dimulai dari 0. Habis 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan yang ini semuanya positif karena dia adalah sumbu X positif. Bilangan ini semuanya juga positif karena dia adalah sumbu Y positif. Tapi ketika kita mengisi titik yang ini sama juga, nah, karena ini 0 berarti ini juga 1. Tapi karena dia adalah sumbu X negatif, maka kamu kasih minnya. Jadi ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 gitu. Begitu juga dengan yang ke bawah, karena sumbu Y nya negatif, setelah 0 kan 1 ya, tapi kita bikinnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Oke. Nah, setiap angka yang ada di sumbu X inilah yang disebut dengan absis. Ya. Setiap angka yang ada di sumbu Y inilah yang disebut ordinat. Nah, inilah yang namanya daerah. Nah, ini namanya daerah. Inilah yang namanya bidang kartesius. Jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita menyebutnya itu ya, arahnya berlawanan jarum jam. Ini bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat. Nah, ketika kamu menaruh sebuah titik, misalnya nih ya, saya taruh titik di sini. Nah, misalnya ini adalah titik A. Nah, maka kita bisa menentukan posisi titik A pada bidang kartesius ini. Untuk menentukan posisi titik pada bidang kartesius, kamu harus menggabungkan aksis dan ordinatnya sehingga berubah menjadi koordinat titik. Ya. Nah, untuk menyebutkan koordinat titik itu urutannya adalah absis ordinat, berarti X, Y. Ya. Jika kamu ingin menyebutkan posisi suatu titik pada bidang kartesius, maka yang kamu sebutkan adalah koordinatnya. Nah, koordinat itu terdiri dari 2 angka, yaitu absis dan ordinat. Absis yang disebut dulu, baru ordinatnya ya. Nah, misalkan saya punya titik A. Titik A ini koordinatnya berapa, koma berapa. Caranya, dari titik A ini kamu cari dulu absisnya. Absis itu kan sumbu X, sumbu X. Nah, titik A nya di atas, berarti sumbu X nya ada di bawah. Nah, kita turun ke bawah. Nanti kita ketemu angka berapakah di sumbu X. Ternyata titik A ini kalau ketemu ke bawah, ketemunya X nya 2. Nah, itulah absis dari titik A, 2. Nah, selanjutnya kita cari ordinatnya. Ordinat itu Y-nya. Y-nya ada di sebelah kirinya dia. Kita juga tarik garis menuju ke sumbu Y. Ketemu angka berapa nanti? Ketemu angka 3. Berarti ordinatnya 3. Maka posisi titik A pada bidang kartesius atau koordinat titik A adalah 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, saya kasih contoh lagi ya. Misalnya saya punya titik di sini. Nah, misalnya ini namanya titik B. Maka koordinat titik B adalah, nah,
Caranya sama anak-anak, koordinat itu adalah absis, ordinat atau x, y. Berarti kita cari dulu x-nya berapa. Nah, dari angka 5 ini kamu bayangkan atau kamu tarik garis putus-putus ke arah sumbu x. Nanti kamu ketemu angka berapa? Nah, ketemunya angka min 5. Berarti absisnya min 5. Lalu kita ke samping menuju ke sumbu y ya. Nah, ini karena ada angkanya, jadi tidak saya coret ya. Ini kamu lihat saya pergerakannya menuju angka 4. Berarti ordinatnya 4. Maka kalau ditanya koordinat titik B, kita jawabnya min 5,4. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau titiknya menempel pada salah satu sumbu? Nah, misalnya di sini, nak. Misalnya di sini. Nah, di sini misalnya kita kasih nama titik C. Berapakah koordinat titik C? Nah, titik C-nya nempel tepat ada di sumbu Y-nya. Ya, berapakah koordinat titik C? Cara saya mana? Ya, dari titik ini kan yang depan kan X-nya. Dari titik C ini kalau mau ke sumbu X, ketemunya angka berapa? Kan titik C-nya di bawah, sumbu X-nya di atas. Kamu naik ke atas, naik dari titik C naik ke atas, ketemu angka berapa nanti? Nah, ketemunya angka 0. Ternyata C-nya berada di bawah titik 0,0. Jadi nanti koordinat titik C depannya 0. Lalu belakangnya adalah sumbu Y-nya, ordinatnya. Nah, kebetulan titik C sudah nempel di sumbu Y-nya, sudah nempel di angka min 4. Berarti kita tidak perlu bergerak lagi. Berarti dia ada di Y min 4. Maka Y-nya min 4. Jadi kalau ditanya koordinat titik C, jawabannya adalah 0, min 4. Jadi kalau dia nempel di sumbu Y, ya. Jadi kalau ada sebuah titik yang nempel tepat di sumbu Y, itu pasti aksisnya 0. Pasti dimanapun dia. Dimanapun dia nempelnya, sepanjang dia nempelnya di sumbu Y, pasti depannya 0. Lalu nanti Y-nya tinggal kamu lihat titik itu nempelnya di Y yang berapa. Kayak gini, titik C-nya nempel di Y min 4, maka Y-nya min 4. Nah, sekarang bagaimana kalau nempelnya di sumbu X? Nah, misalnya di sini. Di sini deh, ya. Koordinat titik E misalnya. Misalnya di sini, ya. Nah, ini titik E-nya kebetulan sudah nempel di sumbu X, ya, sudah nempel di sumbu X. Titik itu kan X, Y. Ternyata X-nya udah nempel di X sama dengan 3. Berarti ini koordinatnya depannya 3. Lalu belakangnya Y. Nah, sumbu Y kan di sebelah sini nih, di sebelah kirinya. Nah, dari titik E kalau kita menuju ke sumbu Y, kita akan ketemu titik 0,0. Jadi dia belakangnya 0. Jadi kalau ditanya koordinat titik E, jawabannya 3,0. Kalau ditanya koordinat titik C, jawabannya 0,4. Nah, kamu lihat bedanya. Ternyata titik yang nempel di sumbu Y itu X-nya 0. Titik yang nempel di sumbu X, Y-nya yang 0. Nah, itu bedanya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita hanya sampai ke menentukan posisi titik pada bidang kartesius. Ya, semoga kalian paham. Ini adalah materi dasar loh, nah ya. Harus bisa membaca titik dulu. Kamu kalau nggak bisa baca titiknya, repot nanti, bahaya. Jadi tolong diperhatikan materi video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih.